Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب صدق الله مولانا العظيم. Hadirin dan hadirat para musyrif dan santri pesantren tahfiz Madinah Quran yang insya Allah kita semua selalu dalam rahmat dan maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas berbagai nikmat yang Allah limpah curahkan kepada kita, wabil khusus nikmat iman dan nikmat Islam. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam, Allah subhanahu wa ta'ala bahagiakan dan selamatkan kehidupan kita, keluarga kita, anak-anak keturunan kita di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam, kelak Allah anugerahkan pada kita husnul khatimah, dan mudah-mudahan dengan iman dan Islam, kelak Allah pertemukan kita dengan kekasih hati kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meraih syafaat beliau, berkumpul bersama orang-orang yang saleh di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Jamaah rahimakumullah, mari sama-sama kita bacakan suratul Fatihah untuk sahabat-sahabat kita yang masih dalam keadaan sakit. Mobil khusus Mas Bayu Iman Iriawan, putra dari Bapak Haji Ari Gunawan Murtomo, yang saat ini Mas Bayu dirawat di rumah sakit. Kita doakan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala membersihkan penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, memulihkan kesehatannya. Dan juga jamaah rahimakumullah untuk istri dari Bapak Paulus, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesehatan, memberikan kekuatan, dan memulihkan kesehatannya. Dan juga sahabat-sahabat surga kita yang lain, atau keluarga sahabat-sahabat surga kita yang masih dalam keadaan sakit. Mari sama-sama kita doakan agar beliau-beliau diberikan kesehatan dan dipulihkan kesehatannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita yang mendoakan mudah-mudahan Allah berkahi kesehatan kita, sehingga semakin sehat badan kita, semakin istiqamah beribadah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyat wa likulli niyatin salihah. Wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala anna Allah yashfi mardana wa mardal muslimin shifaan ajilan, shifaan kamilan, la yughadiru saqaman. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 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 Amin ya Allah. Ya Rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah. Kita lanjutkan kebersamaan kita dengan Al-Quranul Karim di pagi hari yang insya Allah diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini. Mengiringi perjuangan kita untuk menjadikan setiap detik sisa umur kita ini menjadi waktu-waktu yang paling berharga bagi kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Dan waktu-waktu itu menjadi berharga ketika setiap langkah kehidupan kita dibimbing oleh Al-Quranul Karim. Sehingga hidup kita terarah, selera kita terbimbing, dan selalu menjadikan Allah yang utama, bukan materi yang utama. Selalu berusaha untuk membela kebenaran, dan bukan mencari-cari pembenaran. Inilah kehidupan yang berkah, yang damai, yang tenang,
bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Jamaah rahimakumullah, pada pembahasan yang lalu Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah juz yang kedua menetapkan hukum qisas kepada orang-orang yang beriman dan mengatakan bahwa dalam penetapan hukum qisas terdapat banyak sekali hikmah, banyak sekali manfaat, dan bahkan pada ayat ke-179 Allah mengatakan bahwa ketika hukum qisas diterapkan, maka ini berarti memberi kehidupan bagi semua orang. Jadi, hukum qisas adalah kehidupan bagi semua orang. Dan jamaah rahimakumullah, sekaligus pada ayat 179 Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa hikmah daripada penetapan hukum qisas dan juga hukum-hukum Allah yang lainnya hanya bisa ditangkap dan diyakini oleh orang-orang yang berakal sehat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab la'allakum tattaqun. Dan bagi kalian di dalam hukum qisas itu terdapat kehidupan. Ya ulil albab, wahai orang-orang yang memiliki akal sehat. Jamaah rahimakumullah, di dalam tafsir Jalalain disebutkan, li'anna al-qatila idza alima annahu yuqtalu irtada'a fa ahya nafsahu wa man arada qatlahu. Jamaah rahimakumullah, sesungguhnya orang yang ada niat untuk melakukan suatu pembunuhan, jika dia mengetahui, sekali lagi, jika dia mengetahui, menyadari, dan ini tentunya memerlukan akal, bahwa kalau dia melakukan pembunuhan terhadap orang lain, maka dia pun akan dibunuh. Irtada, maka dia akan mengurungkan niatnya. Fa'ahya nafsahu. Dengan demikian berarti dia telah menjaga kehidupan dirinya sendiri. Waman arada qatlahu, dan juga menjaga kehidupan orang yang ingin dia bunuh. Jadi jamaah rahimakumullah, kita bisa mengambil hikmah bahwa syariat Islam yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu hikmahnya adalah mencegah agar suatu tindak kriminal tidak terjadi. Ini salah satu hikmah yang paling besar. Mencegah tindak kriminal terjadi. Dan jamaah rahimakumullah, ketika hukum dibuat oleh manusia, ketika hukum disusun oleh manusia, maka bisa dipastikan bahwa hukum dan peraturan itu tidak akan terlepas dari kepentingan pembuat hukum dan pelaksana hukum. Sehingga jamaah rahimakumullah, di lapangan barangkali bisa saja terjadi suatu hukum dipermainkan, suatu hukum direkayasa, menyisir orang-orang yang tidak bersalah, atau kemudian jamaah rahimakumullah membebaskan orang-orang yang bersalah karena ada kepentingan-kepentingan duniawi. Dan ini terjadi bagi orang-orang yang prinsipnya materi yang utama, sehingga kebenaran didiskriminasi, pembenaranlah yang diprioritaskan. Jadi untuk menegakkan hukum, kuncinya adalah tidak adanya kepentingan.
Sehingga ketika tidak ada kepentingan di situ, maka penegakan hukum akan memberikan rasa keadilan. Namun manakala penegakan hukum itu kemudian dibalut dengan kebenaran-kebenaran karena ada kepentingan duniawi, maka jamaah rahimakumullah, hukum penegakannya dan pelaksananya tidak akan mampu memberikan keadilan. Berbeda dengan syariat Islam, di mana hukum yang ditetapkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah ditetapkan bukan oleh manusia, tapi ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak ada kepentingan apapun, yang tidak ada kepentingan materi atau duniawi. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala betul-betul hanya menginginkan agar kehidupan manusia dan hamba-hamba Allah yang Allah sangat sayangi dan perhatikan ini menjadi kehidupan yang diliputi dengan ketenangan dan keadilan. Nah, inilah jamaah rahimakumullah, mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwa hanya orang-orang yang berakal sehat saja yang dapat menangkap hikmah daripada hukum-hukum yang Allah tetapkan dalam syariat Islam. Artinya secara tegas ayat ini mengatakan kepada orang-orang yang masih meragukan syariat Islam atau masih berkomentar miring terhadap hukum-hukum Allah. Seumpamanya saja ada yang mengatakan umpamanya bahwa hukum kisos ini adalah hukum yang barbar. Hukum kisos ini adalah hukum yang kejam dan tidak berperi kemanusiaan. Nah, jamaah rahimakumullah, ketika ada seseorang yang mengatakan seperti itu tentang hukum Allah, maka berdasarkan ayat ini berarti dia baru saja mengeluarkan dirinya dari kategori orang-orang yang berakal. Dia baru saja mengeluarkan dirinya dari kategori orang-orang yang berakal sehat. Ya ulil albab, wahai orang-orang yang memiliki akal sehat. Dzawil uqul, orang-orang yang memiliki akal sehat. Karena itu jamaah rahimakumullah, sebagai orang-orang yang beriman, kita wajib yakin bahwa apapun yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah yang terbaik untuk kita, yang terbaik untuk kehidupan seluruh manusia di dunia ini. Dan bahkan manfaatnya akan bisa dirasakan di alam akhirat. Karena bagi orang-orang yang melakukan tindak kriminal, kemudian menerima hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditetapkan oleh mahkamah, oleh hakim yang adil, maka dia dosanya dibersihkan di dunia dan tidak lagi dituntut dengan dosanya di alam akhirat. Jamaah rahimakumullah, la'allakum tattaqun, dan ini semua Allah tetapkan agar kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian mari sama-sama kita lanjutkan dengan ayat ke-180. Masya Allah, ayat ini jamaah rahimakumullah membahas tentang kematian juga. Tetapi kematian yang bukan disebabkan oleh tindak kriminal. Yang dibahas pada ayat 180 ini adalah kematian karena memang sudah tiba ajalnya. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memperhatikan kebaikan dan kemaslahatan, baik kematian yang disebabkan tindak kriminal ataupun kematian yang disebabkan oleh tibanya ajal. Jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Ditetapkan, kutiba ay furida, diwajibkan. Alaikum, atas kalian. Kita jangan lupa jamaah rahimakumullah, pada saat kita membahas ayat-ayat tentang qisas, Allah mengawalinya dengan alaikum, kemudian mengakhirinya dengan walakum.
Alaikum artinya diwajibkan, dan diwajibkan ini tentunya butuh perjuangan. Jadi kalau alaikum, kewajiban yang membutuhkan perjuangan untuk melaksanakannya. Sedangkan walakum itu adalah balasan dari Allah Subhanahu wa taala dan hikmah yang besar bagi umat manusia. Jadi al-ajru biqadril masyaqqah. Balasan dan imbalan itu tergantung berat ringannya suatu tantangan. Setiap syariat Allah yang Allah tetapkan ada alaikum, ada lakum. Ada yang harus dilaksanakan dengan perjuangan, dan jerih payah itu akan Allah berikan imbalan dan balasan yang terbaik. Pahala, keberkahan, dan kehidupan yang damai. Jamaah rahimakumullah, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut. Diwajibkan atas kalian ketika seseorang di antara kalian itu didatangi oleh kematian. Didatangi oleh kematian artinya memang sudah tiba ajalnya. Namun pertanyaannya, jamaah rahimakumullah, apa maksud didatangi oleh kematian ini? Apakah pada proses di mana seseorang itu sudah mencapai ghargharah, sudah mencapai tenggorokan dan kerongkongan rohnya, atau sebelum itu? Karena kalau orang sudah dalam posisi sakaratul maut, maka kemungkinan besar dia sudah tidak bisa memikirkan hal-hal yang lain selain detik-detik perpisahannya dengan dunia. Karena pada saat itu, seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Barra ibn Azib radhiyallahu taala anhu wa ardah, orang akan melihat sesuai amalnya di dunia, apakah rohnya itu akan dijemput oleh malaikat yang berbaju serba putih, serba indah, dan tersenyum menyambutnya dengan ramah, atau sebaliknya dijemput oleh malaikat-malaikat berwajah cemberut, berwajah masam, berwajah menakutkan, dan berpakaian serba hitam. Jamaah rahimakumullah, pada saat itu orang sudah tidak bisa lagi berpikir tentang apapun yang dia miliki di dunia. Dia sudah fokus pada detik-detik dia meninggalkan dunia dan masuk ke alam akhirat. Apakah waktu itu yang disebut dalam ayat ini atau bukan? Jamaah rahimakumullah, di dalam tafsir Jalalain disebutkan idza hadara ahadakumul maut, ketika seseorang di antara kalian didatangi oleh kematian, ai asbabuhu, idza hadara asbabul maut, jika datang sebab-sebab kematian. Jadi yang dimaksud ayat ini adalah bukan pada saat sakaratul maut, tetapi pada saat seseorang didatangi atau mengalami sebab-sebab kematian. Contohnya adalah dalam kondisi sakit. Dalam kondisi sakit di mana penyakitnya itu ada kemungkinan untuk membuat seseorang ini meninggal dunia. Nah, inilah yang dimaksud dengan idza hadara ahadakumul maut. Jika seseorang di antara kalian didatangi oleh sebab-sebab yang membawa pada kematian. Kemudian in taraka khairanil wasiyah. Jamaah rahimakumullah, kata-kata yang singkat ini buat saya pribadi Masya Allah luar biasa. Bisa kita rasakan betul bahwa Al-Quran ini mukjizat. In taraka khairan. Yang pertama kita akan artikan terlebih dahulu. In taraka khairan artinya adalah kalau orang itu meninggalkan suatu kebaikan. Dan di dalam tafsir Jalalain dikatakan kebaikan yang dimaksud adalah malan, harta. Dalam konteks ini mungkin yang dimaksud adalah harta yang dimiliki seseorang yang sedang mengalami sebab-sebab kematian. Yang pertama jamaah rahimakumullah, pertanyaannya jika. Lalu kemudian kita mundur sedikit ke awal ayat, idza hadara ahadakumul maut. Idza, yang artinya jika juga. Jadi kalau kita kembali ke awal ayat, diwajibkan atas kalian
Jika ada seseorang di antara kalian yang didatangi oleh sebab-sebab kematian, jika dia meninggalkan suatu kebaikan. Ada dua jika di situ. Jamaah rahimakumullah, kalau kita hanya membaca terjemah, barangkali kita tidak menangkap mukjizat Al-Quran dalam pemilihan kata. Namun ketika kita melihat kitab-kitab tafsir, maka jamaah rahimakumullah kita akan melihat betapa detailnya dan telitinya setiap pilihan kata untuk menggambarkan makna dan kandungan dari kalimat-kalimat yang berkaitan dengan kata-kata tersebut. Di dalam bahasa Arab, idza itu jika, adatu syartin. Disebut sebagai adatu syartin. Syarat. Jika, maka. Jika ini syarat begitu. Maka. Namun dalam bahasa Arab ada perbedaannya. Idza ini biasanya digunakan untuk syarat atau untuk adatu syartin jika. Di mana sesuatu yang disyaratkan itu pasti akan terjadi. Karena itu idza hadara ahadakumul mauta. Jika kalian ini jamaah rahimakumullah didatangi oleh sebab-sebab kematian. Jika kalian didatangi oleh sebab-sebab kematian, ini sesuatu yang pasti terjadi. Sedangkan ini juga berkata atau bermakna jika, namun digunakan untuk hal-hal yang belum tentu terjadi. Bisa saja terjadi, tapi bisa juga tidak terjadi. Dan kita lihat ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, ketika kalian atau jika kalian didatangi oleh sebab-sebab kematian, Allah menggunakan kata idza. Dan kemudian in taraka khairan digunakan in untuk menggambarkan bahwa yang setelahnya ini bisa terjadi, bisa tidak. Apa maknanya? In taraka khairanil wasiyah. Jika orang yang sedang mengalami sebab-sebab kematian itu meninggalkan harta. Tentunya jamaah rahimakumullah, tidak semua orang bisa meninggalkan harta untuk ahli warisnya. Jadi belum tentu semua orang itu punya harta yang diwariskan. Nah, karena itu jamaah rahimakumullah ketika membicarakan bahwa seseorang itu didatangi oleh kematian, Allah menggunakan idza karena itu sudah hal yang pasti. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan ada orang yang meninggalkan harta untuk ahli warisnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan kata-kata in. Tepat sekali, persis seperti realita dalam kehidupan kita. Jadi setiap pilihan kata di dalam Al-Quran bahkan sesuai dengan realita kehidupan kita. Pilihan kata yang sesuai dengan makna dalam realita kehidupan kita. Masya Allah. Jamaah rahimakumullah. Kemudian intaraka khairanil wasiyah. Jika orang tersebut meninggalkan harta, al-wasiyah, yang kemudian dijadikan wasiat. Jamaah rahimakumullah, mari sama-sama kita fokus pada kata-kata intaraka khairan. Meninggalkan kebaikan. Yang arti sebetulnya adalah harta. Pertanyaannya, jamaah rahimakumullah, kenapa Allah tidak mengatakan harta saja? Kenapa Allah mengatakan khairan, kebaikan? Allahu Akbar. Jamaah rahimakumullah, inilah keindahan Al-Quranul Karim. Kalau seandainya Allah menggunakan kata-kata jika ditinggalkan harta, maka urusannya itu hanya dengan kuantitas. Berapa harta yang ditinggalkan? Tapi ketika Allah menggunakan kata-kata khairan, maka efek kebaikannya itu akan dirasakan oleh semua orang yang terlibat di dalam harta itu. Yang saya maksudkan seperti ini. Kalau seandainya Allah mengatakan harta, barangkali fokus kita adalah berapa yang ditinggalkan. Seumpamanya yang ditinggalkan adalah 10 juta. Barangkali 10 juta itu
Kalau ditinggalkannya di tahun-tahun 70-an, 50-an, 40-an, maka itu adalah harta yang sangat besar. Tapi kalau untuk saat ini, ketika seseorang meninggalkan harta 10 juta untuk ahli warisnya, maka sudah termasuk kategori yang sangat sedikit. Sehingga barangkali ahli warisnya akan mengatakan, wah ini terlalu sedikit. Nah, tidak ada kebaikan di situ menurut ahli warisnya. Karena jumlahnya bisa berubah-ubah. Nilainya bisa berubah-ubah. Meskipun jumlahnya tetap 10 juta, tetapi karena ada perbedaan zaman dan lain sebagainya, nilainya bisa terdegradasi. Jamaah rahimakumullah. Ini satu sisi. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bahwa harta yang ditinggalkan itu adalah harta yang bisa memberikan manfaat kebaikan. Lalu kemudian jamaah rahimakumullah, di samping itu, harta yang ditinggalkan pun haruslah harta yang baik. Artinya bukan harta yang haram. Nah, ini poin yang kedua dari khairan. Kalau yang pertama itu adalah manfaatnya baik, punya manfaat sesuai dengan perkembangan zaman. Yang kedua adalah harta itu memang berasal dari harta yang baik. Sehingga yang diwasiatkan atau diwariskan adalah harta yang baik. Dan yang ketiga, jamaah rahimakumullah, kata-kata khairan ini mengisyaratkan sebanyak apapun harta yang ditinggalkan tidak akan menjadi suatu kebaikan manakala ahli warisnya kemudian berseteru, berkelahi, berebut harta warisan tersebut. Allahu Akbar. Masya Allah. Jamaah rahimakumullah. Kata yang sangat singkat tetapi memiliki dimensi yang begitu banyak dan sangat mendalam. Serta sangat positif bagi kehidupan kita. Bagaimana ayat ini mendorong kita untuk bekerja keras. Sehingga ada sesuatu yang bisa kita wariskan kepada ahli waris anak-anak keturunan kita. Didorong oleh ayat ini. In taraka khairan. Hendaknya mereka itu berjuang dengan segala yang Allah berikan agar nanti anak-anaknya tidak ditinggalkan dalam keadaan lemah secara ekonomi. Jamaah rahimakumullah, ayat ini secara tegas menyampaikan kepada kita hal ini. Sehingga mudah-mudahan kita betul-betul termotivasi untuk bagaimana caranya kita ini berusaha sekuat tenaga agar bisa meninggalkan sesuatu yang membuat kehidupan anak-anak kita ini tidak lemah secara ekonomi. Kemudian jamaah rahimakumullah, bagaimana kita siapkan harta yang kita tinggalkan ini agar betul-betul berasal dari harta yang halal. Dan juga jamaah rahimakumullah, yang tidak kalah pentingnya, bagaimana harta yang kita tinggalkan ini tidak menyebabkan musibah di dalam keluarga. Hartanya sudah halal, manfaatnya sudah ada, karena jumlahnya juga cukup. Namun karena anak-anaknya tidak diajarkan ilmu agama, harta yang paling penting bagi mereka adalah dunia, maka praktis ketika ditinggalkan orang tuanya, mereka akan berebut dunia itu sebanyak-banyaknya. Bahkan dengan mengorbankan saudara-saudara kandungnya. Na'udzubillahi tsumma na'udzubillahi min dzalik. Tidak ada satupun orang tua yang menginginkan hal tersebut terjadi. Karena itu berulang kali saya sampaikan bahwa mari sama-sama kita jadikan harta kita di rumah kita yang paling berharga itu adalah iman. Dan kita tanamkan itu kepada anak-anak kita. Bahwa harta yang paling berharga di rumah kita adalah iman. Sehingga ketika harta yang paling berharga di rumah kita adalah iman. Dan ini diyakini dan disadari oleh anak-anak kita. Maka apapun yang kita tinggalkan itu nilainya sudah menurun di bawah keimanan mereka. Dengan demikian jamaah rahimakumullah, insya Allah tidak akan terjadi perebutan, berkelahi,
Bahkan yang paling menyedihkan, jasad orang tuanya baru dimandikan, anak-anaknya sudah berkelahi berebutan harta warisan. Karena itu ayat ini juga di samping mendorong kita bekerja keras untuk menyiapkan harta yang baik dan halal dan bermanfaat untuk anak-anak kita. Ayat ini juga mengingatkan agar kita siapkan calon-calon ahli waris kita untuk menerima warisan dari kita dengan keimanan. Dan dengan keyakinan bahwa harta yang paling berharga sebetulnya adalah keimanan mereka. Dengan seperti itu, maka jamaah rahimakumullah, apapun yang diwariskan akan bermanfaat untuk mereka dan akan menjadi suatu kebaikan. Insya Allah akan kita lanjutkan pembahasan mengenai wasiat, waris, dan juga harta-harta yang diwariskan dalam pembahasan selanjutnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi harta kita, Allah Subhanahu wa taala beri hidayah kepada diri kita dan beri hidayah kepada anak-anak kita. Allah lindungi mereka dari segala godaan syaitan dan mari sama-sama kita jadikan iman sebagai harta yang paling berharga di dalam rumah tangga kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafartah. Wala 'aiban illa satartah, wala maridan illa syafaitah, wala dainan illa qadaitah, wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha. Ya Allah, ya Rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama Bapak Ibu. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Bu ya. Terima kasih.